Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Febrianti dengan NIM 60900121001. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas final mata kuliah Data Warehouse, yang dimana kita disuruh membuat perancangan Data Warehouse menggunakan Pentaho. Di sini ada 4 pembahasan yang saya akan bahas. Yang pertama, latar belakang mengambil studi kasus yang saya gunakan di Pentaho. Kemudian ada definisi dari data warehouse itu sendiri dan jenis-jenis data warehouse, dan yang terakhir ada tahapan proses data warehouse. Oke, next. Kita ke latar belakangnya terlebih dahulu. Mengapa saya mengambil studi kasus ini? Informasi saya mengambil itu studi kasusnya itu dataset mahasiswa pada kampus saya sendiri, yaitu UIN Alauddin Makassar. Mengapa saya mengambil studi kasus ini? Karena studi kasus ini itu melibatkan dataset mahasiswa yang berisi informasi tentang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Dataset ini dapat digunakan untuk melakukan analisis dan pemodelan terkait performa akademik, kehadiran, preferensi jurusan, dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan mahasiswa. Dataset ini mencakup berbagai atribut yang berkaitan dengan nama mahasiswa, akademik, dan kehadiran mahasiswa. Nah, apa sih tujuan dari studi kasus ini? Tujuannya itu melakukan analisis data yang berguna untuk melihat pola nilai akademik dalam data mahasiswa. Nah, jadi tujuan dari proses perancangan data warehouse ini untuk melihat dataset mahasiswa ini untuk dilihat apakah nilai akhir dari mahasiswa yang ada di UIN Alauddin Makassar ini sudah memenuhi standar atau tidak. Kemudian next ada definisi data warehouse. Nah, apa sih itu data warehouse? Data warehouse atau gudang data adalah sebuah sistem yang bertugas mengarsipkan sekaligus melakukan analisis data historis untuk menunjang keperluan informasi pada sebuah bisnis ataupun organisasi. Data warehouse juga merupakan basis data yang dapat menyimpan data sekarang dan data yang ada pada masa lalu. Data warehouse digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, bukan untuk melaksanakan proses transaksi. Jadi, data warehouse ini digunakan pada suatu perusahaan, biasanya itu untuk mengambil keputusan ketika berada dihadapkan dengan keputusan yang harus menggunakan data warehouse untuk melakukan pengambilan keputusan yang tepat. Oke, next. Ada jenis-jenis data warehouse. Terdapat 3 jenis data warehouse. Yang pertama ada fungsional data warehouse, atau fungsional dari data warehouse itu sendiri. Apa sih itu fungsional dari data warehouse itu sendiri? Kemudian ada data terpusat atau centralized data warehouse. Kemudian ada distribute data warehouse atau data warehouse terdistribusi. Yang pertama, fungsional data warehouse. Apa sih fungsional data warehouse itu? Fungsional data warehouse merupakan database yang diperoleh dari kegiatan sehari-hari, seperti halnya dataset yang saya ambil. Dapat dilihat fungsional dari data warehouse-nya itu adalah kehadiran, di mana kita dapat melihat mahasiswa tersebut kehadirannya di atas sudah mendapat standar atau 100% atau di bawahnya standar atau di bawah dari 100%. Kemudian yang kedua ada centralized data warehouse. Centralized data warehouse ini adalah bentuk yang terlihat seperti bentuk data warehouse fungsional, seperti bentuk data warehouse yang pertama. Namun, terlebih dahulu sumber data ini dikumpulkan. Jadi perbedaan dari fungsional data dan fungsional data warehouse yang pertama yang ini sama yang ini itu terdapat di kalau sentralis itu dia dikumpulkan datanya di suatu tempat yang terpusat, kemudian dianalisis. Sedangkan fungsional data warehouse itu dia langsung dianalisis tanpa harus dikumpulkan data di suatu tempat yang terpusat.
Kemudian yang terakhir itu ada distribusi data warehouse. Distribusi data warehouse ini adalah sebagai jembatan penghubung antara data warehouse dengan workstation yang menggunakan sistem beraneka ragam. Dengan sistem terdistribusi seperti ini memungkinkan perusahaan atau instansi dapat mengakses sumber data yang berada di luar lokasi perusahaan atau eksternal. Jadi itu tadi jenis-jenis data warehouse dan sedikit penjelasan yang saya berikan. Kemudian next ada tahapan dari data warehouse. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Apa sih itu analisis kebutuhan data warehouse dan bagaimana sih itu maksud dari analisis kebutuhan data warehouse? Analisis kebutuhan pada data warehouse itu adalah menganalisis kebutuhan bisnis perusahaan atau instansi yang dimana kita perlu memahami tujuannya, sasaran, dan pertanyaan yang ingin dijawab melalui data warehouse. Jadi, tahap analisis ini kita menganalisis apa saja yang diinginkan oleh perusahaan ini atau instansi yang sedang kita jalani atau yang sedang kita kumpulkan datanya, kemudian menganalisis tujuan dari diadakannya proses data warehouse ini, perancangan data warehouse. Kemudian kita juga melihat sasaran pada pada dataset ini, sasarannya pada akhirnya akan ditujukan kemana. Jadi kita itu merancang sebuah data warehouse tidak tidak dengan begitu saja merancangnya, tapi diperlukan juga betul-betul menganalisis kebutuhan dari suatu perusahaan tersebut atau instansi yang kalian pilih. Kemudian ada perencanaan arsitektur data warehouse yang dimana pada tahap ini itu merencanakan arsitektur dari data warehouse itu sendiri yang mencakup untuk memilih model data warehouse. Jadi di sini perencanaan arsitektur itu lebih ke arah bagaimana perencanaan dari data warehouse yang kalian ambil, yang kalian akan gunakan nanti pada perusahaan yang kalian teliti atau yang kalian analisis. Jadi perencanaan arsitektur data warehouse ini output dari semua tahapan perencanaan data warehouse. Bagaimana nanti outputnya akankah sesuai dengan perusahaan yang kalian teliti, sesuai dengan kemauannya atau tidak. Kemudian ada perancangan skema data yang dimana pada tahap ini tuh melibatkan perancangan skema data untuk data warehouse. Skema data menentukan cara data akan disusun dan terhubung di dalam data warehouse. Kemudian ada identifikasi sumber data. Identifikasi sumber data adalah proses yang mengidentifikasi sumber data yang akan dimasukkan ke dalam data warehouse. Ini bisa termasuk sistem operasional perusahaan, database eksternal, file text, API, dan sumber data lainnya. Jadi, identifikasi sumber data ini kalian itu melihat dulu ini data sumber datanya sudah merupakan data bersih atau masih data kotor. Dan kalian juga melihat proses identifikasi datanya itu dilihat apakah ini data ini merupakan data dari eksternal atau dari operasional perusahaan itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada 3 yaitu proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan atau LUT. Di mana pada proses ini kalian bisa membuat skema dari data warehouse, kemudian melakukan ekstraksi, transformasi, dan pembuatan pada data warehouse. Tahap ini itu melibatkan ekstraksi dari sumber yang kalian ambil, kemudian ditransformasi atau dimasukkan ke dalam data warehouse dengan sesuai kebutuhan, dan kemudian akan pemuatan kemana data warehouse ini akan ditujukan, apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian kita masuk ke aplikasi Pentaho. Di sini saya sudah membuat perancangan data warehouse yang dimana menggunakan dataset mahasiswa yang tadi.
yang saya sudah jelaskan di PowerPoint-nya. Yang pertama, terdapat Microsoft Excel input. Mengapa Excel input? Karena kita menginput data dari yang kalian ambil. Di sini tuh gunanya data Excel input ini untuk menginput atau memasukkan data yang sudah kalian ambil. Seperti ini. Di sini saya sudah memasukkan dataset nilai mahasiswa sesuai dengan yang saya sudah jelaskan tadi. Kalian itu dengan caranya kemudian kalian klik browse, kemudian akan otomatis disuruh masukkan datanya. Di sini seperti ini ada banyak data seperti ini dataset mahasiswa, kemudian kalian open dan kalian add, maka akan secara otomatis terpindahkan ke sini. Itu artinya sudah datanya sudah berhasil diinput. Kemudian kalian klik preview rows untuk melihat apakah datanya benar-benar berhasil diinput atau tidak. Kemudian di sini ini merupakan data set yang saya ambil, yaitu dataset mahasiswa, itu tandanya sudah berhasil diinput. Kemudian di sini ada sheet, dan di sini itu gunanya untuk dipindahkan sheet Excel-nya yang berisi dataset yang kalian ambil. Kemudian di sini ada fields, di mana fields ini berfungsi untuk melihat atribut apa saja yang ada pada dataset kalian. Seperti saya ini, saya atribut dari dataset saya itu berisi nomor, NIM, nama, kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Kemudian klik OK. Kemudian next kita masuk ke select value, di mana gunanya atau fungsi dari select value ini untuk mengubah atau mengganti nama dari atribut jika kalian rasa atribut dari datasetnya kalian itu perlu diubah atau tidak. Seperti ini saya mengubah yang tadinya nama atributnya kehadiran, saya ubah menjadi nilai kehadiran. Yang tadinya tugas, begitupun UTS dan UAS, saya tambahkan kata nilai di depannya. Mengapa? Karena supaya datanya terlihat lebih efisien untuk di hasil akhirnya nanti. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, itu ada kondisi if field value is null. Jadi fungsi dari if field value is null ini adalah mengubah nilai kosong atau nilai nul nilai kosong atau nilai nul kepada angka. Jadi fungsi dari kondisi ini itu dia jika di dalam datasetnya kalian itu terdapat nilai nul atau nilai yang bersifat kosong, diubah ke angka. Jadi nanti pas kalian melihat hasil akhirnya itu akan terlihat lebih rapi. Jadi sudah tidak ada kolom yang kosong isinya. Jadi semua sifatnya yang berisi nol, yang tadinya sudah isinya itu kosong, akan dirubah menjadi nol. Jadi saya perlihatkan maksudnya bagaimana data yang bersifat nol itu bagaimana. Saya kasih lihat ya. Di sini itu pada saat kalian melihat ini ada beberapa data yang bersifat kosong atau berisi nol. Jadi nol ini nanti akan diganti menjadi angka nol. Jadi pada saat hasil akhirnya dilihat itu akan lebih rapi karena sudah tidak ada kolom yang berisi nol atau kosong. Kemudian selanjutnya kita masuk ke modified JavaScript, di mana modified JavaScript ini berfungsi untuk membuat suatu kondisi percabangan yang dimana jika jumlah kehadiran dari mahasiswa ini lebih dari 3 atau di atas 3, maka nilai UAS-nya 0 atau tidak memenuhi standar.
Namun sebaliknya, jika jumlah kehadiran mahasiswa itu di bawah 3, maka nilai UASnya akan memenuhi standar. Jadi di sini tergantung dari dilihat itu tergantung dari kehadirannya. Jika kehadirannya di atas 3, maka mahasiswa tersebut tidak lulus. Namun jika kehadirannya di bawah 3, maka mahasiswa tersebut akan diluluskan. Kemudian ada fields di sini, itu fields fungsinya adalah untuk melihat hasil akhir dari datasetnya kalian. Ada total pertemuan, jumlah hadir, jumlah tidak hadir, nilai UAS, dan nilai akhir. Kemudian kita next masuk ke filter rows, di mana filter rows ini sendiri merupakan satu kondisi yang dimana dia itu melihat hasil akhirnya dari suatu proses ekstraksi data atau suatu transformasi data. Jadi fungsi filter rows ini dia memfilter apakah data tersebut yang kalian masukkan itu sudah sesuai yang diinginkan perusahaan atau instansi atau sebaliknya. Jadi di sini saya menggunakan filter rows itu pada nilai UAS agar dia dapat membaca nilai kehadiran dari mahasiswa ini. Jika kehadirannya lebih dari 3, akan nilai UASnya itu bersifat 0 atau tidak lulus. Namun jika sebaliknya akan lulus. Kemudian di sini terdapat Dambi Notin itu, Dambi 1 dan Dambi 2 itu gunanya untuk membaca nilai atau membaca kondisi data bersifat salah dan benar. Jika di Dambi nomor 1 ini berisi data false atau salah, dan sebaliknya di Dambi nomor 2 ini berisi data benar atau true. Jadi kemudian hasil akhir dari pemfilteran antara false dan true ini akan ditampilkan pada Excel Writer, di mana terdapat 2 Excel Writer di sini untuk melihat apakah yang manakah data yang berisi data benar dan data salah. Di sini di Excel Writer ini itu fungsinya kita dapat di file name ini kita dapat menyimpan di manakah data set hasil akhir ini akan disimpan. Seperti ini saya menyimpan di download. Kemudian begitupun dengan Excel Writer 2. Kemudian jika kalian sudah merasa perancangan dari data warehouse ini sudah benar, maka akan di-run untuk melihat apakah kondisi dari perancangan data warehouse kalian sudah benar atau masih terjadi error. Kemudian kita run. Ini akan di-run untuk melihat apakah data ada terjadi error atau tidak. Jadi di sini di sini terjadi error itu karena sudah saya run tadi, dan itu di Excel for Information, di Excel Writer tidak dapat membaca jika data yang kalian sudah run tadi sebelumnya itu masih ada. Jadi harus dihapus terlebih dahulu. Jadi kalian itu tidak bisa kalau seperti tugas-tugas atau dataset yang kalian download di sebelum-sebelumnya bisa dilihat lagi, itu di Excel Writer itu tidak bisa. Kemudian kalian kalian juga harus memastikan di sini itu sudah kalian ubah ke SLS Excel 2007. Kenapa? Karena jika kalian pakai yang ini itu hasil akhir dari datanya kalian tidak terbaca di Excel karena tidak sesuai dengan formatnya. Jadi kalian harus menggunakan yang ini. Kemudian di-run ulang untuk melihat apakah
masih terjadi error atau tidak. Ini proses run untuk melihat. Nah, kalau sudah checklist warna hijau pada semua skemanya, berarti itu sudah tidak terjadi error. Ini kalian tidak usah salfok atau salah fokus ke titik merah yang ada di sini. Ini merupakan bagian dari filter rows, yang dimana dia itu bersifat datanya di dalam berisi data yang false atau salah. Kemudian kalian masuk ke file manager tadi untuk melihat hasil akhir dari datanya. Jadi di sini sudah terdapat dua hasil akhir, yaitu di mana ada data true dan data false. Kita lihat data true terlebih dahulu, yaitu data benarnya. Ini adalah proses di mana kita untuk bisa melihat hasil akhirnya apakah sudah sesuai dengan yang dimaui perusahaan atau belum. Nah, ini merupakan isi dari data benarnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 orang yang datanya itu dikategorikan sebagai data yang benar. Karena jika kehadirannya 0, maka nilai UASnya 0. Di sini jadi di sini tidak ada mahasiswa yang nilai UASnya memenuhi standar ya, karena rata-rata nilai dari kehadirannya itu di atas 3 semua. Jadi otomatis nilai UASnya juga akan 0, karena sebagai yang saya katakan tadi di bagian penfilterannya itu, jika nilai kehadiran itu lebih dari 3, maka nilai UASnya akan 0. Jadi di sini data true-nya, data yang benar, tidak ada satupun mahasiswa yang nilai UASnya itu memenuhi dari standar. Mari kita lihat data false-nya atau data yang salah. Ini adalah proses untuk melihat data yang false. Nah, di sini ini merupakan hasil akhir dari data false atau salah, yang dimana kita di sini melihat jika kehadirannya itu lebih dari 3, harusnya nilai UASnya itu di sini 0. Sedangkan di sini terinput nilai UASnya itu 34 dan nilai kehadirannya sudah 9. Dan seperti yang saya katakan tadi, seharusnya itu nilai UASnya 0 karena nilai kehadirannya pun sudah di atas 3 atau sudah melebihi dari 3. Jadi ini merupakan data yang false atau salah karena tidak sesuai dengan output yang diinginkan, di mana output yang diinginkan itu harusnya jika nilai kehadirannya lebih dari 3, maka nilai UASnya itu akan terisi 0 atau tidak lulus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan perancangan data warehouse. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.